Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Kolak yang berada di KB Bukopin Syariah dan juga pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan program Kolak melalui berbagai channel tentunya, yaitu saluran televisi Muhammadiyah dan juga kemudian melalui YouTube ataupun melalui sarana lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan juga segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dapat Allah terima. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini seperti biasa Kolak tak lengkap tanpa adanya pantun pembuka. Jadi izinkan saya untuk membacakan pantun. Pemirsa juga di rumah boleh nih ya, sambil menyiapkan mungkin bukaan puasanya, boleh sambil bilang cakep juga audiens yang ada di sini ya. Baik, dari Jakarta ke Pekalongan. Naik kereta berangkat malam. Jumpa kita di Tadarus Ramadan untuk tingkatkan wawasan Islam. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Super kompak, nanti episode selanjutnya lebih kompak ya. Baiklah pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Kolak ini akan menghadirkan berbagai tema-tema menarik tentunya pemirsa, dan khusus di bulan Ramadan ini Kolak akan mengangkat tema-tema keseharian yang dikemas secara khusus dalam Tadarus Ramadan. Dan seperti biasa, kita sudah kehadiran narasumber yang akan berbincang bersama dengan kami. Di episode kali ini kita akan berbincang terkait dengan Bank Syariah untuk Milenial. Nah, untuk itu sudah bersama dengan saya, yakni ada Profesor Dr. Abdul Mu'ti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang ditemani pada kesempatan ini yaitu ada Bapak Adil Syahputra selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko KB Bukopin Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ini mukanya cerah-cerah banget. Tadi sahurnya berapa piring, Prof? Nggak boleh banyak-banyak. Kalau kebanyakan malah ngantuk. Malah ngantuk ya, ini berarti mungkin bisa jadi malah nggak sahur nih ya, jadi semangatnya. Nggak boleh juga harus boleh, ya. Harus oh sahur. Baik, jadi sahur itu bukan sekedar karena Jadi kita biar nggak lemes ya. mau berbuka jadi. Oh, karena semangat mau berbuka, betul sekali. Untuk Pak Adil sendiri sehat hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, pemirsa Senang TV sekali. Muhammadiyah semua dimanapun berada di studio dan di... Apalagi untuk menyapa para milenial ya. Ya. Oke, atau ingin juga memberikan pantun supaya makin semangat? Boleh. Boleh Ya. Kita awali dulu ya. Ya. Kita ini naik kapal ke Kuala Tungkal. Jangan lupa beli gerabah. Cakep. Ayo kaum milenial, kita berbank syariah. Keren banget ya, luar biasa sekali. Nanti audiens yang ada di sini juga saya ingin minta untuk berpantun. Tapi nanti sekarang disiapin aja dulu. Jangan, nggak usah kaget, wah tiba-tiba nih ya Mbak Irma nyuruh pantun. Baiklah, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kali ini tentang Bank Syariah untuk Milenial, begitu ya. Ini kayaknya khusus banget nih, Bank Syariah untuk Milenial. Kenapa Bank Syariah untuk Milenial ini maksudnya apa ya, Pak Adil? Silakan. Ya, jadi kita harus melihat ya bahwa sekarang sudah eranya di generasi milenial gitu. Iya. Generasi milenial itu siapa sih? Ya seumur-umuran saya lah gitu, nggak mau sekian tahun yang lalu gitu. Baik. Ya. Dan kita juga harus ngerti ini karakternya beda sekali. Oh. Generasi ini punya karakter yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Yaitu Gen Y ataupun di baby boomers, ini akan sangat berbeda. Mereka butuh speed. Anti ribet. Betul. Satset. Ya, satset. Ya. Kalau ribet dikit tinggalin Ya. gitu ya. Nah, sehingga dunia perbankan pun juga harus merespon itu, keinginan mereka. Karena mereka one time akan menjadi pelaku-pelaku bisnis. Benar. Yang dengan karakter yang sama. Anti ribet juga. Ini kelamaan. Oke. Sehingga terutama untuk milenial
bagaimana kita menanamkan untuk mulailah, ayo berbank syariah. Karena sekarang saya juga dapat dari Prof. Muti ya, kesadaran bersyariah ini justru banyaknya dari kaum milenial. Timbulnya pengajian-pengajian remaja, timbulnya ini di masjid dekat tempat saya juga. Yang ramenya tuh milenial juga ya. milenial ini yang memakmurkan masjid. Sehingga mereka semula mulai memilih, wah ini saya harus berbank ini nih. Iya. Ya. Kalau mereka memilih, artinya kita harus siap. Betul. Jangan sampai keinginan mereka kecewa gitu. Ah, ternyata bank syariah begini, Ya. ribet atau Lama ini gitu lama ya. gitu ya. Nah, ini yang harus kita jawab. Oke. Ini adalah tantangan buat kita. Oke. Nah, tapi untuk menyadarkan kaum milenial, kalau pada episode sebelumnya juga mungkin kita sudah membahas bahwa untuk memberikan kesadaran atau literasi terkait bank syariah itu sendiri saja masih sangat minim begitu ya. Nah, ada nggak sih strategi khusus yang dimiliki oleh khususnya mungkin Bukopin Syariah begitu untuk para kaum milenial? Iya. SDI kita, sumber daya insani kita, itu 60% lebih itu milenial. Wow. Mereka kita jadikan duta-duta perbankan syariah untuk menularkan, untuk memberikan literasi ya, kepada masyarakat, khususnya kaum milenial. Apa sih bank syariah itu? Apa sih bedanya sama bank konven gitu ya? Bank syariah itu yang kita harus. Karena kalau dilihat ininya, idiom sekarang ini adalah sama aja, malah lebih mahal. Kadang-kadang mungkin nah gitu ya. Tapi ada nilai-nilai lain dari bank syariah ini yang tidak dimiliki oleh Tentunya. yang lain. Gitu ya. Ada nilai-nilai lain. Ya. Ya. Ada nilai ibadahnya, Benar. ada nilai tolong menolongnya. Nah, itu yang Oke. belum lagi kalau kita bicara mengenai keribaan dan kehalalan gitu ya, Prof. Yang tentunya Jadi berbeda. itu. Jadi termasuk juga acara-acara seperti ini kita selalu harus tampil tidak hanya untuk KB Bukopin Syariah, tapi untuk perbankan syariah secara menyeluruh. Benar Untuk sekali. menaikkan itu karena menyedihkan sekali ya. Market ini kita cuma 7%, artinya di bawah 10% dengan penduduk yang 84% sekarang tahu berapa persen? Ya, 84% sekitar itu. adalah Muslim. Ya, gitu. Baik, berarti memang ini juga masih terus dikaji begitu ya supaya semakin efektif dan efisien lagi untuk memberikan edukasi kepada para milenial. Sebenarnya apa sih susahnya Prof. Muti untuk menyapa para milenial di masa sekarang ini? Ya, Ada nggak pendekatan? Milenial itu kan generasi yang memang hidup pada masa ketika mereka lahir sampai sekarang itu enak terus. Ya, nggak ngerasain penjajahan gitu kok. Iya, enggak. Kalau generasi lain-lainnya. kolonial kayak saya dan Pak Edil ini kan lahir sudah sengsara dulu. Ada perjuangannya dulu Iya. ya, betul. Jadi karena mereka itu punya kecenderungan ya kehidupan yang serba enak itu, maka memang kadang-kadang sebagian dari mereka itu punya prinsip buat apa juga punya uang ditabung. Habisin aja mumpung ada buat seneng-seneng, buat makan enak, buat plesir gitu kan. Karena kalau nabung itu kan katanya nabung itu buat orang tua-tua saja gitu. Atau nabung buat hari tua. Loh kita tuh belum tua kok nabung, ya, misalnya begitu. Kemudian yang kedua itu memang ada kecenderungan untuk yang praktis-praktis saja seperti disampaikan oleh Pak Adil tadi. Karena kan kadang-kadang ya kalau uang itu saya tabung, terus saya dapat apa dari tabungan itu? Misalnya kan begitu kan? Sehingga ada yang kadang-kadang itu sebagian kecil ya, sebagian kecil. Dan saya kira ini tidak sungguh-sungguh. Ada sebagian itu yang berseloroh begini, udahlah ya apa muda kaya raya gitu, tua pesta pora, mati masuk surga. Enak sekali itu ya. Kan pikirnya begitu kan, begitu. Enak-enak ya. Bermanja-manja dulu. Kecil bermanja-manja ya. Lengkap lah. Nah, karena itu challenge-nya, tantangannya memang membangun mindset. Membangun mindset bahwa kita ini harus bisa mengalokasikan dana yang kita miliki ini dari manapun asalnya,
apakah dari orang tua, apakah dari usaha itu, sehingga punya manfaat jangka panjang. Ya. Nah, generasi milenial ini kan mungkin ya sebagian itu mendapatkannya dari orang tuanya. Nah, kadang-kadang ada sebagian generasi milenial ini yang memang sejak awal tuh hidup hemat. Yang dapat dari orang tuanya itu sebagian digunakan untuk keperluan sekolah, keperluan kuliah, keperluan dia beraktivitas, tapi sebagian ada yang di saving, ada yang ditabung. Ya. Nah, karena apa? Ya orang itu tidak sehat selamanya. Orang itu tidak mudah selamanya. Betul. Nah, karena itu memang harus ada sebenarnya saving itu kan maknanya dua. Pertama itu kita menabung. Yang kedua, saving itu artinya menyelamatkan. To save itu artinya menyelamatkan. Kalau orang nggak punya tabungan itu bisa nggak selamat. Gitu. Jadi karena itu memang harus dibangun mindset bahwa hidup itu tidak selalu mudah, hidup tidak selalu indah. Gitu. Nah, kadang-kadang kita memang harus pakai filosofi lama ya Pak Adil, itu harus sedia payung sebelum hujan. Tapi orang bilang sekarang oh nggak hanya itu, sedia payung supaya tidak kepanasan. Tidak kepanasan juga. Kalau dulu payung itu supaya nggak kehujanan. Betul. Nah, sekarang payung itu supaya nggak kepanasan. Ya. Poinnya apa? Poinnya semua aspek yang memang menjadi bagian dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita prediksi itu harus ada yang memberikan assurance atau memberikan jaminan bahwa kalau kita sedang kesulitan itu ada yang bisa kita pakai. Nah, salah satunya kan misalnya dengan saving itu. Atau yang berikutnya, tadi Pak Adil menyampaikan ya, bahwa banyak sekarang ini kan di antara para pengusaha itu kan pengusaha milenial. Ya, bahkan yang sukses itu juga generasi milenial gitu. Saya baca misalnya ada kan manajer yang berusia di bawah 30 tahun yang sudah jadi miliarder. Ya, betul. Karena apa? Mereka berpikir di masa depan dan generasi milenial itu kan cirinya punya kreativitas yang tinggi. Dan kemudian punya mobilitas yang tinggi. Betul. Makanya generasi milenial itu jarang yang pengen jadi PNS, itu jarang. Iya. Karena apa? Kayak saya ini PNS, jadi pegawai hampir 30 tahunnya gini-gini aja. Nggak sabar mereka, begitu kerja 5 tahun nggak jelas hasilnya, pindah ke tempat lain. Iya. Nah, kalau model saya ini, jadi PNS aja susah, mau pindah-pindah jadi nggak dapat kerjaan. Generasi milenial itu kan generasi yang berani mengambil risiko. Ya, risk taker. Nah, karena berani mengambil risiko itu, maka memang harus ada banyak sistem atau ada banyak layanan yang memungkinkan mereka ini untuk bisa memenuhi kreativitas dan hasrat mobilitas itu. Dan salah satunya yang nanti mungkin Pak Adil bisa menjelaskan adalah bagaimana perbankan syariah ini itu mampu membersamai generasi milenial untuk mereka ini ingin maju dengan cara yang sangat cepat. Syariah, betul sekali. Baik, nah nanti mungkin mengenai layanan dan apa saja yang dimiliki oleh KB Bukopin Syariah untuk para milenial, barangkali juga ada penawaran khusus. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Kolak, dan kita sudah di segmen yang kedua. Kita masih membahas terkait dengan bank syariah untuk milenial. Kalau gitu saya mau sapa dulu, di sini ada milenial nggak ya? Kalau ada saya pengen minta untuk berpantun dong. Ada yang berkenan? Boleh, baik. Ini juga ciri milenial, Prof dan Pak ya. Ini pemberani, berani mengambil resiko. Baik, silakan bisa berdiri. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berpantun sedikit ya, Ibu Bapak. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa membeli kurma. Cakep. Yuk, mari tingkatkan ibadah sambil menabung di Bukopin Syariah. Cakep. Masya Allah. Terima kasih ya. Baik. Jalan-jalannya jauh juga ke Mekah. Jangan jalan-jalan aja. Kalian umroh dong. Umroh milenial. Umroh milenial bisa juga ya. Baik, luar biasa sekali bagaimana pemirsa semakin semangat ya kita ya untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan ini masih tentang bank syariah untuk milenial, masih bersama dengan Bapak Adil. Tadi, adakah kemudian layanan-layanan khusus yang memang diprioritaskan untuk para milenial, khususnya untuk bisa mengenal Bank Bukopin Syariah? Iya, terima kasih. Jadi banyak memang yang sudah kita persiapkan ya buat kaum generasi milenial ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa mereka pingin cepat, pingin instan gitu ya, pingin proses yang
Salah satunya adalah dari M-Banking kita sudah kita desain dengan sedemikian rupa yang memenuhi dengan desain milenial yang dengan service juga pelayanan milenial yang bisa kira-kira memenuhi keinginan mereka. Itu yang dari sisi layanan kita gitu ya. Ada sisi produk-produk kita juga ada tabungan rencana, gitu ya, tabungan rencana buat milenial haji untuk betul. haji milenial dari mulai muda pun mereka sudah kita ajak untuk nabung untuk berhaji nanti. Karena siapapun juga mungkin sudah ada merupakan cita-cita untuk berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Betul. Bagi yang mampu. Di sisi pembiayaan juga ada PPR, kalau di istilahnya di kita PPR, pembiayaan untuk pemilikan rumah. Oke. Ya. Yang jangka waktunya kita coba setting lebih panjang, ya, sehingga untuk para kaum muda, kaum milenial yang baru bekerja pun sudah bisa. Oh. Ya, sudah bisa gitu ya dengan skim-skim khusus. Jangka waktunya kita panjangin agar mereka bisa memiliki rumah ataupun dari mulai muda gitu ya. Nah, ini juga satu tantangan juga buat kita. Karena minat untuk memiliki rumah sendiri pun sekarang sudah mulai turun ya. Buat kalau nanti aja lah kita ngontrak aja, ngekos aja di apartemen. Lebih santai gitu ya. Saya mulai berasa bukan milenial lagi kalau gitu. Masih pengen punya rumah sendiri. Oke, baik. Nah, juga nanti kita juga akan desain beberapa produk-produk yang memang bisa memenuhi keinginan mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, PPR-nya yaitu kita berusaha membangun, mengkampin Baiti Jannati gitu ya. Rumahku surgaku. Bagaimana kita mau bisa membangun surga kalau tidak di-finance dengan suatu pembiayaan yang halal, yang non riba gitu ya. Tentunya kita harus bisa membangun surga itu dengan semuanya halal. Betul. Transaksinya, finansialnya, dan rasanya memang kalau kita bicara tentang finansial yang halal itu menjadi dasar dari segala hal begitu ya, karena dalam kehidupan ini kan kita ada transaksi dan setiap transaksi yang dilakukan dengan dana yang halal yang kita upayakan dengan sesuai dengan sistem syariah ini pasti akan berakhir dengan baik gitu ya. Pak Prof Muti sudah selalu mengingatkan kita bahwa apa-apa itu semuanya harus benar-benar ya baik, semuanya baik, halalan thayyiban begitu ya Prof Muti ya. Ya, saya kira kan kita begini ya, semua kita ini kan harus berorientasi ke masa depan. Yes, betul. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu harus berorientasi akhirat. Orientasi akhirat itu bukan berarti orientasi mati, tetapi orientasi ke masa depan. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan kita ini harus punya prinsip bahwa masa depan itu harus lebih baik daripada masa kini. Ya, saya sering memaknai walal akhiratu khairul laka minal ula, itu tidak sekedar bahwa dunia ini akhirat itu harus lebih baik daripada dunia, tapi harus kita maknai bahwa masa depan kita itu emang harus lebih baik daripada masa lalu. Betul. Nah, generasi milenial ini harus punya prinsip bahwa mereka ini harus menjadi generasi yang mandiri. Dalam pepatah Arab itu kan dikatakan bahwa pemuda yang sejati itu bukan mereka membanggakan orang tuanya, pemuda sejati adalah bisa mengatakan ini loh saya. Karena mohon maaf sekarang ada sebagian generasi milenial itu yang dibanggakan adalah bapaknya. Punya mobil mewah, mobil babe. Gitu kan. Banyak ya. Iya kan, gitu kan. Punya sepatu merek yang mahal itu dari mami gitu kan. Nah, kalau menurut saya kalau hanya seperti itu kan kita tidak punya kemandirian. Kalau menurut saya, kita ini bisa berbangga kalau saya punya mobil bagus nih, tapi kan ini dari keringat saya. Nah, karena itu menurut saya, orientasi masa depan dan kemandirian itu harus dibangun sebagai bagian dari upaya kita bahwa kita ini harus lebih baik. Kita tidak boleh dependent on our parents gitu ya, nggak boleh bergantung sepenuhnya pada orang tua. Orang tua itu pada saatnya mereka itu akan melepas kita. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya ya, kita ini menyiapkan masa depan. Kok kita sih?
Iya, Kan Bapak saya, masih kan saya Bapak- kolonial, makanya kolonial. gitu ya. Generasi Langsung berasa milenial juga ya, iya Pak. betul, ini karena temanya milenial. Jadi Para karena itu milenial, maka ya. walaupun masih muda itu harus merancang masa depan. Dan karena itu maka kita perlu melihat mereka yang sukses itu. Mereka yang sukses dalam teori sosial sekarang Pak itu ada namanya kelompok namanya Young Society. Oke. Young Society itu istilah sosiologi yang dipakai untuk orang-orang yang mereka itu sukses Mm-mm. dalam 4 kategori. Apa aja? Pertama, mereka mencapai sukses di usia yang relatif muda. Oke. Kemudian yang kedua, suksesnya mereka itu bukan karena old money. Oke. Old money itu istilah untuk menyebut suksesnya itu karena warisan nenek Warisan, moyangnya. Iyalah dia kaya karena warisannya sudah dari sononya udah Iya, triliunan. Gitu. Betul. Nah, itu bukan begitu. Jadi suksesnya bukan karena old money. Yang ketiga, dia memulai kehidupannya itu dari bawah, from zero to hero. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, walaupun dia itu sukses, tapi dia tetap hidup sederhana dan berbagi dengan yang lainnya. Masya Allah. Dia sebenarnya bisa tinggal hotel di bintang 5 bisa, tapi dia memilih kalau saya hanya tinggal sebentar saja, hanya untuk beberapa saat saya ke suatu kota, kenapa harus di bintang 5 yang sebenarnya size-nya itu terlalu besar untuk dia. Dia pilih tinggal di hotel budget. Yang ya semuanya hotel budget itu, tapi dia bukan tidak punya budget. Dia punya tapi tidak menggunakannya itu dengan cara yang mahal itu. Dia punya misalnya mobil yang seperti mobilnya Pak Aidil gitu, mobil tertentu seri berapa itu ya. Tetapi dia memilih untuk tidak naik mobil itu, dia milih naik angkutan umum. Naik kalau di Jakarta MRT ya. Kalau di luar Jakarta apa ya, Andong ya. Bisa juga masih ya. Juga, ya. Jadi Bentor canda juga nggak, masih ada ya. sudah nggak ada ya. Bentor ada di Bentor. tempatnya Pak Adil ada bentor. Tapi dia memilih untuk pakai angkutan umum. Supaya apa? Selain efisien, dia juga bisa hemat. Gitu. Nah karena itu maka kelompok-kelompok ini sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi the future leaders, pemimpin bangsa di masa depan. Karena itu mereka itu ya kalau misalnya memiliki sedikit harta, dia simpan di perbankan, namun sebagiannya dia bantu kepada sesamanya. Oke. Karena itu untuk berderma kan tidak harus menunggu kaya juga. Benar. Dan untuk berderma tidak harus menunggu tua. Betul. Soalnya kalau nunggu tua ya kalau sampai tua, kalau enggak Kalau enggak ya benar juga ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin nampak ya. Semakin pendek gitu kayaknya, apa-apa serba cepat, waktu juga seperti sangat cepat begitu. Dan bahkan mungkin juga ini karena bicara tentang milenial, tadi dibilangnya orang itu biasanya satset maunya serba mudah, serba instan dan lain sebagainya. Dan mungkin juga kalau misalkan kaum milenial masih sibuk untuk menyiapkan kesuksesan di masa yang akan datang, terus bingung, ingin bisa membantu, menolong, nah berada di Bank Syariah ini juga bisa menjadi pilihan begitu ya Prof Muti ya, karena bank itu kan seperti yang disampaikan Prof Muti pada beberapa pertemuan kita, bahwa bukan hanya menjadi satu tempat saja, tapi bisa menjadi fasilitator ataupun mediator. Dan lagi-lagi yang namanya syariah atau bank syariah ini identik dengan hukum tolong menolong, itu ada di situ dulu ya. Baiklah, pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi tentunya pada segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa televisi Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam Kolak dan kita sudah berada di segmen terakhir, artinya ini adalah segmen tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan kepada para audiens yang sudah hadir di sini. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Boleh berdiri dan sebutkan nama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Tiwi. Saya di sini mau bertanya kepada Pak Adil. Di lingkungan saya ini saat ini kan saya sebagai generasi milenial ya Pak. Masih banyak nih yang memakai bank konven, tidak bank syariah. Menurut Bapak sendiri nih, dari kan tadi Bapak sudah sebutkan ya, salah satunya itu caranya literasi, dengan literasi. Selain itu, cara apa saja Pak yang bisa membuat generasi milenial ini melek menggunakan bank syariah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Adil. Terima kasih Mbak Tiwi ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi Mbak Tiwi misalnya sudah menggunakan bank syariah, gimana sih cara menularkannya ke teman-teman di lingkungan itu ya untuk mengajak berbank syariah? Sebenarnya melihat
fenomena yang sekarang, di mana generasi muda itu sudah sadar religinya makin tinggi, itu adalah suatu kesempatan kita, gitu ya, buat Mbak Tiwi untuk memberikan literasi, mengajak teman-teman. Banyak ayat-ayat ataupun hadis yang mengenai riba. Bisa gunakan itu sambil ngobrol bahwa mari kita mulai dengan, kalau istilah saya tuh kita diet riba deh gitu. Kalau nggak sekaligus ya mulai dulu. Ya. Nggak semuanya tabungan dulu, ini dulu, mulailah. Kan kalau diet itu juga kan nggak boleh sekaligus, nggak boleh jangan makan langsung sekali, ya? nggak boleh kan, kaget nantinya. Perlahan Gitu, ya. Jadi gunakan istilah-istilah yang memang bisa diterima gitu ya, diet riba nggak sekaligus. Coba aja dulu tabungannya, coba aja dulu ininya. Coba. Benar. Nah, ini suatu momen yang sangat bagus sebenarnya, di mana kaum milenial ini sadar religinya sudah sangat meningkat dengan cukup tinggi sekarang. Apalagi sekarang sudah banyak ya sosial media, di mana kita bisa berbagi informasi. Mungkin kalau tadi Mbak Tiwi itu bisa review gitu Pak ya, mungkin ya gimana sih perasaannya menggunakan bank syariah gitu. Mungkin di review ya Pak ya. Itu benar Mbak. Jadi sosial media kita juga, kita salah satu bank dengan campaign sosial media terbaik di Indonesia ya, ininya. Di mana di situ semuanya ada di kita, di Twitternya, di Instagramnya, di YouTube. Ada channel-channel Bank KB Bukopin Syariah yang bisa, itu tuh bisa di-share kan? Ya, benar. Share ke teman-teman, betul. WA grup. Betul. Kan berarti pasti WA grupnya banyak kan gitu ya. Ada WA teman SD, teman SMP. Grup titip tapi kayak kalau kaum milenial ya. Gitu. Mungkin gitu Mbak Tiwi. Jadi itu coba bisa dilakukan gitu ya. Di samping kita sendiri juga punya banyak program gitu ya. Betul. Ya, dengan sosial media yang kita miliki. Oke. Terima kasih, Mbak. Baik. Jawab ya. Prof Muti mungkin ada. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tolong-menolong itu adalah ajaran agama dan juga nilai sosial budayanya sangat tinggi, dan kalangan milenial itu kan diantara cirinya itu punya semangat in group yang tinggi. In group. Ya, karena semangat in group yang tinggi itu kadang-kadang mereka ini punya kecenderungan bikin, mohon maaf ya, misalnya geng. Yes. Ya, geng. Nah, kalau kita hanya ngegeng untuk gagah-gagahan saja, itu kan yang muncul sebenarnya adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang kita mungkin gagah sementara, tapi sesungguhnya tidak pernah tenang karena terancam oleh geng yang lainnya. Karena itu kalau kemudian kita berpikir kita itu pengen jadi hero, pengen jadi pahlawan, itu sesungguhnya adalah satu proses di mana kita tuh punya makna bagi orang yang lainnya, tapi makna yang positif ya. Yang membuat kita merasa tenang, merasa senang. Betul. Jadi misalnya ada teman sebaya kita ini yang misalnya kesulitan untuk biaya kuliah, ya kan? Sekarang kan kuliah itu walaupun negeri mahal juga sekarang itu. Kalau zaman saya dulu negeri itu murah sekali, sekarang negeri itu mahal juga. Nah, lalu bagaimana kita mengamalkan ini, ta'awun ini? Nah, pertanyaannya kan tadi Pak Adil menyampaikan, ada nggak misalnya paket gitu dari Bukopin Syariah ini untuk generasi milenial yang kuliahnya itu dibiayai oleh syariah? Karena itu real kan? Real. Nah, tentu saja barangkali nih generasi milenial juga mulai berpikir, oke lah, daripada saya ada saving, ada mungkin mulai usaha kecil-kecilan, kemudian berhasil, ya sudah dititipkan uangnya, ditabung di bank syariah untuk nanti bank syariah mengelola dalam bentuk misalnya pembiayaan kuliah. Bisa begitu ya Pak ya? Ada kan biaya kuliah kan untuk bisa. ini, Jadi itu tadi disampaikan mungkin ya, kalau share kita nih sudah besar, ya kita sebenarnya potensi untuk besar itu kan ada. Iya. Ya. Nah ini nih kalau sudah besar share-nya kita, bank syariah ini, itu kita bisa segala macam karena menjadi lebih efisien ya, menjadi lebih murah.
Pasti. Bahkan untuk beberapa program-program CSR mungkin dengan ini bisa digunakan itu. Oke. Untuk apakah beasiswa atau mungkin pembiayaan pendidikan gitu ya. Ya sementara ini kita baru ada pembiayaan pendidikan mungkin untuk S2. Ya untuk dosen yang sudah berpenghasilan dia ingin melanjutkan ke S2 itu kita Bisa, ada ya. biaya pendidikannya. Ada biaya. Tapi untuk S1 mungkin juga perlu. Oke. Tapi dengan adanya semakin besar share-nya itu akan semakin kuat kita. Oke. Ya, jadi sekali lagi mari kita saling berukhuwah Betul. melalui program Bank Syariah ini. Jadi ukhuwahnya itu mungkin nggak langsung, tapi bisa saja berukhuwah itu kan tidak harus kita kenal atau saya kenal dengan Prof Muti nggak gitu, kenal dengan Mbak Tiwi. Tapi ukhuwah sama ya, yang tidak kita nggak kenal kadang-kadang juga Bisa ya. bisa kan gitu. Oke, baik. Nah, masih ada satu kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Ada di sini satu lagi pertanyaan. Atau semuanya sudah siap untuk memberikan literasi kepada kaum milenial? Siap ya, insya Allah harus siap. Tapi mungkin kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan satu lagi. Sudah cukup ya, kalau gitu saya aja yang bertanya, karena saya selalu punya banyak pertanyaan untuk kaum milenial gitu ya. Karena kan saya kaum milenial gitu. Bapak jangan ketawa besar-besar Pak ya, ketahuan bukan milenialnya. Ini tadi bicara tadi bantuan untuk para kaum milenial begitu ya, di mana mereka benar sekali maunya yang serba cepat. Tapi mungkin ada nggak sih kayak mungkin event-event yang dibuat oleh Bukopin Syariah yang memang diperuntukkan untuk kaum milenial dan kemudahan-kemudahan lain yang memang diprioritaskan hanya untuk kaum milenial misalnya? Ya, mereka sendiri sekarang lebih tertarik kepada sosial media. Betul. Jadi itu yang kita siapkan di Insta Stories kita juga kita siapkan itu. Di YouTube, channel YouTube kita juga itu menyinggung banyak tentang milenial. Dan itulah yang kita. Jadi sekarang itu kita harus lebih strategik ya dalam melakukan pendekatan itu. Tapi sudah menyiapkan berbagai strategi atau pengenalan produk melalui berbagai channel gitu ya sebenarnya ya. Channel-channel karena semuanya sekarang udah. Ya, harus yang mudah diakses itu intinya sih kaum milenial. Kalau nggak diundang masuk ke satu tempat itu mah ribet juga, mereka nggak mau. Betul sekali. Baik, Pak Mufti, terakhir untuk pesan bagi para kaum milenial. Tadi nyambung yang ditanyakan oleh Mbak Tiwi tadi ya. Sebenarnya kan kita bisa mengedukasi dengan menginspirasi. Betul. Dari menginspirasi itu caranya begini. Kita ini kan seringkali kalau mengedukasi membayangkan kita tuh jadi guru dan menggurui orang lain. Generasi milenial itu paling nggak suka digurui. Ya. Saya punya anak milenial itu, kalau saya bilang begini, itu kan dulu Pak. Kuliah pun juga begitu. Kalau begitu Bapak aja yang kuliah gitu. Oke, baik. Karena itu caranya apa? Memberikan inspirasi dengan telling story. Ya, betul. Nah, ini kan generasi milenial kan paling suka tuh punya Instagram, itu kan diantaranya kan Instagram story kan, Story cerita gitu kan, sharing foto. Tapi kalau sharing foto itu jangan flexing, itu, tapi yang inspiring. Misalnya apa? Cerita nih pengalaman dia memulai usaha. Ya mulai dari kecil lah. Usaha kecil itu apa misalnya? Ya jualan, anak-anak muda kan biasanya jualannya itu kopi gitu kan, Mbak. Atau keripik Pak ya. Dia Dulu pelatihan barista dulu kan, pelatihan barista. Mungkin pelatihan barista ini disponsori oleh Bukopin Syariah. Kemudian dia berhasil. Nah, usahanya, mohon maaf, mulainya dari Starbucks. Itu kopi tapi pakai bike, pakai sepeda. Starbucks. Starbucks kan, lama-lama berkembang. Jadi sebelum menyaingi Starbucks, harusnya begitu. Karena kalau orang memulai usaha langsung besar, itu modalnya tidak selalu mudah kita peroleh. Cenderung kan jasa perbankan itu akan memfasilitasi usaha yang real walaupun mulai dari kecil. Nah, karena itu mulailah dari yang simple. Nah, orang-orang yang berhasil ini kan banyak ya yang memulainya dari nol. Saya yang diantara suka saya baca itu Mbak Irma, itu kan kisah-kisah inspiratif dari orang biasa yang dia punya prestasi luar biasa. Betul. Jadi saya itu paling suka baca buku biografi orang-orang sukses. Orang sukses itu kan tidak tiba-tiba. Betul. Tidak tiba-tiba.
Nah itu menarik gitu. Jadi kita itu bisa mengedukasi tanpa menggurui dengan cara memberikan inspirasi. Dan sekarang kan banyak ya profil anak-anak muda yang tadi saya contohkan. Belum 30 tahun sudah jadi manajer tingkat dunia. Tetapi mereka memulainya kan dari simpel. Saya ada seorang kawan ya anak muda, dia mulai misalnya membentuk komunitas dermawan muda. Yang dia himpun, tadi misalnya contohnya Pak, ini ada kawan mau kuliah enggak punya ini. Kemudian organisir dengan cara mengembangkan, istilah sekarang disebut dengan crowdfunding. Nyumbangnya nggak harus besar, cukup mungkin 1.000, 2.000, 3.000. Tetapi kan itu melibatkan banyak orang. Istilah sosialnya kan crowdfunding, istilah agamanya itu berjamaah. Jadi berjamaah itu nggak hanya sholat saja, ya kan? Melakukan kebajikan juga. Dana bersama-sama juga menghimpun dana berjamaah gitu. Yang itu bisa dilakukan dengan simpel saja kan? Simpel dan itu tadi misalnya, oke, nggak harus punya uang nggak apa-apa. Cash kan anak milenial itu kan nggak suka pakai cash. Ya kan? Oke, kalau gitu auto debit saja, nggak punya tabungan, udah pulsa aja nyumbangnya gitu. Nah kita permudah itu dan nanti bank ini punya layan-layan seperti itu sehingga untuk bersedekah, untuk menolong yang lain itu nggak harus rumit. Nah karena itu sistem perbankan itu memang menurut saya Pak Adil perlu menjawab kecenderungan milenial ini yang memang mereka itu easy going. Easy going itu kan maknanya dua, dia mau semuanya itu easy dan dia memang suka going. Kan milenial itu kan sukanya goes. Tetap ya. Bisa saya tambahin dikit Boleh, ya. Salah satu juga cirinya milenial ini adalah Mbak Iqma, mereka suka share. Ya. Benar. Kecenderungan untuk sharing. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kalau punya informasi itu dia diem. Saya harus disimpan sendiri. Ya. Dia kuasai, dia kayak mau ini sendiri. Kalau sekarang enggak. Mereka share informasi itu dengan harapan dengan semakin banyak yang mengetahui itu, makin nanti akan feedbacknya. Banyak. Ya ininya. Ya, dia share, banyak yang like, banyak yang ini akan banyak. Ada bisa income juga ke betul dia, gitu ya. Betul. Nah, itu tuh kelebihan dari milenial tuh. Jadi jangan kita anggap bahwa ini adalah suatu generasi yang sangat luar biasa menurut saya. Milenial ini mereka dan sangat kreatif tadi. Betul. Kreatif dan share. Betul. Itu ada identitas milenial. Ya, dan saya tuh baru tahu ya. Saya sempat kalau salah satu ya restoran kecil-kecil gitu yang dikelola anak milenial. Ternyata saya tuh tidak harus bayar berupa uang. Jadi Bapak bisa foto di sini, nanti masukkan di Instagramnya Bapak. Nanti berapa followernya Bapak itu nanti potong harga gitu. Ada ya. Itu cara kita berbagi tanpa harus keluar dari dompet, Pak. Benar. Jadi makin kita tuh ngetop, itu makin bisa makan gratis itu. Semakin banyak ya. Jadi kalau Pak Adil itu followernya 3 juta, wah itu bisa. Udah bisa traktir juga Pak. Ya. Pak Adil foto di mana usahanya ke milenial, kemudian masuk Instagramnya Pak Adil, wah bisa gratis makan. Apa istilahnya itu di endorse. Nah, itu kan cara kita berbagi, cara milenial berbagi bisa begitu. Baik. Kalau dulu kan berbaginya pakai kotak amal keliling, itu kolonial itu. Oke, baik, luar biasa. Ternyata memang banyak cara kalau kita, yang penting adalah keinginannya dulu ada gitu ya. Semoga ini menjawab ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mulai bergerak mulai dari hari ini, mulai bisa berbagi, menjadi inspirasi dan memberikan bukti. Itu juga menjadi penting sekali. Terima kasih untuk Pak Adil, terima kasih Prof. Mukti, dan juga terima kasih untuk audiens yang sudah hadir di sini. Makasih loh semangatnya, senang sekali. Dan juga terima kasih untuk pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada yang terus setia menyaksikan program ini. Tentunya senang sekali bisa membersamai Anda dan selamat berbuka puasa. Saya akan menutup program ini dengan kembali pantun. Ada pelangi di cakrawala, menghias langit berwarna biru. Cukup di sini perjumpaan kita. Esok hari insya Allah bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.